kita ke depannya akan berhadapan, ya, bukan lagi Arianisme Pak Stanley, tetapi Erastusianisme ke depan. Ya, ini PR Pak. Kenapa? Karena dia melahirkan dalam tanda kutip teolog-teolog mereka sendiri. Kita PR ke depan semakin besar Pak. Karena seluruh ajaran-ajaran beliau itu akan diserap mahasiswanya di sana. Ya, silakan Bung Albert atau Pak Posan. Lanjut. Mungkin Pak Nathan bisa tanggapi mungkin sebagai seorang ketua STT. Ya, Pak Joso Teu dengan Pak Heru Sardono bermasalah dalam hal doktrin yang mendasar sekali nih. Kristologi Allah Tritunggalnya kacau balau mereka. Nah, sekarang posisi mereka ini Pak berada di dalam posisi yang strategi sebetulnya. Pak Erasus sebagai ketua STT Ekumene. Tentu saja banyak sekali mahasiswa yang berada di bawahnya dia. Nah, bagaimana pengajarannya itu, prinsip yang dia pegang saat ini dalam hal Kristologi Allah Tritunggal itu, apakah bisa mempengaruhi seluruh mahasiswa yang di bawahnya dia itu, dia sebagai ketua. Lalu yang kedua, dia ini sekarang posisi sebagai ketua BMPT KKI itu. Nah, saya tidak paham ini organisasi apa nih Pak, saya belum terlalu paham itu. Apakah itu juga bisa mengintervensi STT di Indonesia, sehingga mungkin bisa dipengaruhi secara doktrinal STT itu di bawah BMPT KKI atau bagaimana Pak? Mungkin Pak Nathan bisa jawab. Ya, terima kasih Pak Albert. Jadi begini Pak, di dunia teologi, di institusi teologi itu ada sebenarnya beberapa organisasi. Yang pertama adalah Persetia. Nah, yang paling tua ini Persetia. Persetia ini adalah persekutuan sekolah teologi di mana STT, aliran STT Jakarta, HKBP, dan lain-lain itu ada di dalamnya. Ini yang paling tua. Kemudian yang kedua lahir PASTI, Persekutuan Antar Sekolah Teologi Injili. Nah, ini yang dipelopori oleh Pak Kris Marantika. Nah, ini Injili, Pak. Nah, di sini kita masuk juga, saya masuk, tapi di Persetia kami belum masuk. Nah, berikutnya lahir juga yang disebut dengan PDPTKI. Nah, PDPTKI ini dulu ketuanya STT Muria ini pemimpinnya, ya. Nah, Pak Hin Sterling tahu. Nah, PDPTKI ini merangkul semuanya, ya, semua dirangkul. Nah, yang keempat lahirlah BMPTKI. Nah, saya memperhatikan di Indonesia hampir setiap dirjen di Mas Kristen itu membuat persekutuan sendiri, organisasi sendiri. Nah, kalau kita lihat Persetia itu didirikan kalau nggak salah Pak ini yang dirjen orang Ambon itu, saya lupa namanya, maaf ya, dirjen Universitas orang Ambon. Nah, kemudian pasti itu waktu pada zaman kalau nggak salah pada zaman Pak Siahaan kalau nggak salah. Nah, kemudian PDPTKI ini pada zaman Ibu Odita. Kemudian BMPTKI ini sekarang ini zaman Pak siapa Pak yang sekarang Pak Dimas Kristen. Enggak, Pak. Dimas Kristen kita, Pak ini, Pak Thomas Venturi. Nah, saya perhatikan begini. Jadi ada banyak sekali organisasi sekolah teologi begitu. Nah, termasuklah sekarang BMPTKI itu adalah didirikan oleh sebenarnya beberapa orang, termasuk Pak Joso Teu, dan kemudian mendekati Pak Thomas Venturi, dan kemudian sebenarnya Pak Erastus masuk kemudian. Bisa dikatakan Pak Erastus itu sebenarnya ditunjuk menjadi ketua BMPTKI karena memiliki potensi besar dalam hal untuk pendanaan. Kalau saya perhatikan, ya karena sebelum-sebelumnya nggak ada. Nah, jadi pengaruh apa sih BMPTKI terhadap STT? Nah, begini Pak, tidak semua STT masuk di dalam organisasi BMPTKI. Nah, Pak Stanley tahu itu. Tidak semua. Nah, beberapa, tapi banyak STT masuk, hampir 300 lebih STT masuk di BMPTKI. Tetapi BMPTKI sudah clear, ya, tidak membahas doktrin, satu doktrin pun tidak akan pernah. Nah, ini Pak. Jadi saya melihat ini ada sesuatu yang memang kenapa digolkan Pak Eras, tetapi satu sisi tidak mau untuk mengkritisi beliau. Nah, saya lihat BMPTKI ini hanya berkisaran tentang Tridharma saja.
ya, perkuliahan, pengembangan STT, pengembangan kurikulum, akreditasi dan lain-lain. Itu saja. Tapi memang ada baiknya. Tetapi untuk pembahasan doktrin teologi itu tidak ada, Pak. Jadi dampak dari PPTKI terhadap doktrin-doktrin, apalagi doktrin ketua umumnya adalah Pak Erastus, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali, Pak. Nah, sementara kan dia ketua di STT juga, Pak, STT Ekumene. Oh iya, nah, apakah pemahamannya dia itu bisa dia transfer ke seluruh mahasiswa di sana atau gimana, Pak? Ataukah masing-masing dosen di sana berbeda-beda pandangan dengan Pak Erastus? Kalau saya perhatikan, ada beberapa orang yang saya kenal dosen di sana, itu semua dosen harus tunduk, Pak, akan ajaran dia. Iya. Dan termasuk juga doktrin-doktrin yang sangat penting, itu kan beliau yang pegang. Itu semua beliau yang pegang, sehingga dosen-dosen lain tidak akan mungkin menyentuh itu. Jadi ajaran beliau itu terserap sepenuhnya kepada mahasiswa. Nah, inilah yang sering saya katakan kepada beberapa yang saya kenal, kita ke depannya akan berhadapan, ya, bukan lagi Arianisme, Pak Stanley, tetapi Erastusianisme ke depan. Ya, ini PR, Pak. Kenapa? Karena dia melahirkan dalam tanda kutip teolog-teolog mereka sendiri. Kita PR ke depan semakin besar, Pak. Karena seluruh ajaran-ajaran beliau itu akan diserap mahasiswanya di sana. Lahirlah generasi-generasi penduplikasian ajarannya, Pak. Kita ke depan PR semakin besar. Semakin besar, Pak Stanley. Nah, oleh sebab itu saya di STT kami di sini, saya bukan ingin meninggikan STT kami, enggak. Tapi saya selalu tegaskan, ya, hati-hati. Terutama doktrin-doktrin yang fundamental, yang berkaitan dengan kristologi, doktrin Tritunggal, itu dogmatika 1-6, itu saya pegang, Pak. Jangan sampai berbahaya. Ini karena gini, mahasiswa kita di sini saja kan karena media mereka kan banyak sekali gitu. Media dari mereka itu, ya, jadi orang selalu cepat masuk, ya. Entah kenapa orang cepat dapat gitu loh. Nah, ini daya tariknya. Nah, saya rasa PR kita ini, Pak Stanley juga seorang akademisi di STT Muria, Waket 1, saya rasa ya penting. Kita harus membentengi, kalau enggak ke depan semakin berbahaya, Pak. Situasi situasional teologi di Indonesia itu semakin panas, Pak, ke depannya, Pak. Karena akan lahir, ya, Erastusianisme yang baru-baru ke depannya. Demikian mungkin.